tentang pelayanan kami. Puji Tuhan, sudah 2,5 tahun, hampir 3 tahun ini kalian berdua boleh dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Kalian boleh melayani Tuhan, memberikan kesaksian dan pujian dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri. Dan ceritanya saat itu kami diundang untuk jadi bintang tamu, untuk bawakan pujian di acara rally KKR 3 hari berturut-turut di 3 tempat yang berbeda-beda juga. Nah, saat kami masih di salah satu daerah di Indonesia ini, dan saat kami tiba di sana, kami turun dari pesawat, kami dijemput sama gembala dan panitia yang ada di sana. Tapi kami dijemput dengan wajah-wajah yang gimana ya? Kalau saya boleh bilang tuh, bahasa Inggrisnya bilang wajah-wajahnya agak sepet. Iya. Sampai saya ngomong sama istri saya, aduh sayang, kita salah apa nih sayang? Kok kita dijemput tapi mukanya kayak gini? Bener aja, belum sempat kami ngomong apa-apa, kami langsung ditarik sama gembala dan panitia yang ada di sana untuk istirahat di salah satu coffee shop yang ada di bandara itu. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kami dijemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua takut. Tapi apa yang kalian berdua lakukan? Kalian berdua malah bercanda-canda. Istri saya ini malah ngomong sama saya, dengan nada manja dia bilang gini, "Aduh sayang, masa iya sih aku udah mau dibunuh? Kan aku belum punya anak dari kamu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita ketahui bersama Asmiranda ya, ini benar-benar lagi viral teman-teman. Entah kenapa, banyak sekali yang menonton, bahkan share. Sampai saya pun mendapatkan share-nya. Ada netizen mengirimkan kepada saya dan mengatakan kepada saya, "Bang, abang wajib nonton ini." Saya langsung bilang, "Loh, ini kan video saya." Video saya loh padahal. Tapi saya di-share-kan juga. Artinya antusias, perhatian dari masyarakat begitu besar. Perhatiannya ya tentu saja bukan karena kisah murtadnya Asmiranda, tetapi karena fitnahan yang dia buat. Hujatan yang dia buat. Ini benar-benar menyakiti hati umat muslim. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa umat muslim menghalalkan darah Anda karena Anda murtad? Ini adalah pernyataan yang sangat-sangat jahat. Dan ini adalah framing yang terus dibangun oleh Polycarpus. Saya nggak tahu apakah ini dari Jonas sendiri, atau di belakangnya ada produser, ada sutradaranya, yang memberikan naskah tersebut agar disampaikan oleh Jonas dan Asmiranda di setiap kesaksian mereka di gereja. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita bisa lihat, setiap kesaksian murtadin, banyak sekali yang dibumbui dengan cerita-cerita bahwa mereka terzolimi, bahwa mereka ini beresiko akan dibunuh karena murtad. Mereka akan dipersekusi, darah mereka halal dan sebagainya. Sudah begitu banyak cerita-cerita murtadin seperti itu, yang jelas-jelas itu adalah kisah yang sangat tidak berdasar, karena belum pernah di negara tercinta kita ada murtadin yang dibunuh karena memilih agama Kristen. Karena keluar dari agama Islam. Nggak ada. Silakan dicek. Silakan dicek. Karena negara kita negara hukum. Nggak bisa. Bahkan anak sekalipun, kalau murtad, itu orang tua harus menjunjung tinggi dan juga tidak boleh memaksakan agama. Harus merelakannya. Kenapa? Karena memilih keyakinan adalah hak azazi dari seluruh masyarakat Indonesia. Itu hak paling dasar. Sama seperti hak hidup. Hak hidup, hak memeluk agama. Orang tua sekalipun nggak bisa melarang anaknya mau memilih satu keyakinan.
Jadi bagaimana mungkin dibilang dihalalkan darahnya? Bahkan sudah ada upaya ingin membunuh dengan memasang bom. Luar biasa. Entah pendeta mana yang punya kesaktian untuk menjinakkan bom tanpa memanggil gegana atau tim dari kepolisian. Saya nggak tahu. Karena kita nggak dapat beritanya, ada KKR yang ditemukan bom. Nggak ada. Artinya bom tersebut berhasil mereka jinakkan sendiri. Panitia jinakkan sendiri. Luar biasa. Ya, apakah dengan tumpang tangan? Ya, karena kita tahu Asmiranda sering diundang oleh gereja-gereja yang beraliran karismatik. Karismatik yang paling banyak undang dia, dan KKR tersebut nampaknya juga dari KKR karismatik. Dan kita tahu karismatik ini kan punya kemampuan luar biasa. Punya kemampuan supranatural. Punya mukjizat. Kan begitu. Bisa jadi dengan mukjizatnya bom tersebut berhasil dijinakkan tanpa perlu bantuan dari kepolisian. Bisa jadi. Jadi sangat disayangkan lah. Islam selalu diframing dengan jahat, diframing dengan buruk, dan inilah realita yang terjadi. Bayangkan, Indonesia negara mayoritas muslim, tapi Islamophobia begitu bisa kita rasakan. Begitu bisa kita rasakan di negara kita, teman-teman. Saya masuk ke dalam ini makin terasa gitu. Saya sampai bingung gitu. Kok bisa ya? Islam itu ternyata begitu di-framing jahat oleh orang-orang di luar. Kita lihat murtadin-murtadin ya. Dulu saya di Islam, kami ini diajarkan untuk bakar gereja, untuk menyerang orang Kristen. Saya sudah bakar sekian gereja, saya ditargetkan harus bakar sekian banyak gereja. Luar biasa, teman-teman. Silakan dicek kesaksian murtadin-murtadin. Nanti saya akan tampilkan satu persatu. Kita akan mulai tampilkan bagaimana kesaksian-kesaksian mereka saat ya mereka menjelek-jelekkan Islam. Dan ini saya rasa tidak boleh dibiarkan. Karena ini menanamkan kebencian, menyebarkan kebencian. Ini kan membuat orang-orang Kristen memandang Islam ini sebagai agama yang buruk, agama yang sadis, agama yang kejam. Karena sampai mau membunuh orang lain, membakar tempat ibadah orang. Kan gila ini. Ya. Ini jahat sekali, teman-teman. Jahat sekali dan terus disampaikan ulang-ulang. Saya nggak ngerti kenapa ini dibiarkan. Tapi inilah realitanya. Banyak sekali murtadin yang seperti itu. Dan jujur, saat saya ada di agama saya sebelumnya, saya juga punya pandangan yang sangat buruk terhadap Islam. Sangat-sangat buruk. Sama seperti mualaf yang satu ini, ya. Ini mualaf yang luar biasa, yaitu Ko Lo Kuang. Ya, Ko Lo Kuang ini adalah salah satu mualaf yang luar biasa, dan saya tampilkan karena beliau ini sudah mulai ikut ranah diskusi. Ikut ranah diskusi. Bahkan hari ini, teman-teman, beliau sedang debat dengan pendeta di Bandung. Lagi debat di Bandung, mewakili Arimatea. Jadi Arimatea ini lagi ketagihan buat debat. Kalau kemarin yang maju adalah Pak Egy Sujana, ya Prof. Egy Sujana. Kali ini yang maju adalah Ko Lo Kuang ini. Ko Lo Kuang ini yang maju mewakili Arimatea. Jadi mereka lagi intens membuat debat, terutama di wilayah Bandung dan sekitarnya. Saya juga kemarin ditawari, mau nggak mewakili untuk debat? Saya bilang nggak mau, karena saya nggak bisa, teman-teman. Saya nggak boleh, kalau nggak open cam, ya tidak diperbolehkan pakai pakai topeng. Jadi saya bilang nggak bisa, karena saya nggak mau. Ya, saya nggak mau debat kalau tampak wajah. Itu yang pertama. Terus kedua, karena memang status saya sedang tidak baik-baik saja, karena sedang banyak sekali polikatus yang ingin melenyapkan saya, ingin menjegal saya. Dan ini saya bukan asal ngomong ya. Kita nggak asal ngomong, tapi saya sertakan bukti. Bagaimana laporan demi laporan itu dibuat oleh mereka supaya saya itu bisa ditangkoi, kan gitu. Supaya bisa ditangkoi, atau minimal channel saya bisa disita. Seperti yang mereka lakukan tahun lalu kepada channel utama saya, yaitu HMC. Jadi mereka coba lagi tahun ini. Oke, kita dengarkan dulu kesaksian dari saudara kita ini ya. Jadi kalau mau tahu bagaimana saya menemukan Islam, mungkin bisa dilihat video di Ngaji Cerdas sebelumnya ya. Tapi memang nih satu sisi yang sering lupa gitu, sering lupa diungkap bagaimana reaksi orang-orang terdekat ya gitu ya. Ketika tahu saya itu masuk Islam gitu. Nah, kalau dari mama kan keras banget memang ya. Mama tuh sempat ngancam dulu tuh. Kalau misalnya kamu masuk Islam, udah lah moyong lah gitu lah.
Ngai udah nggak punya anak lah gitu, udah mati lah gitu, dianggap mati lah. Terserah lu mau di mana kayak terserah gitu. Saya nggak mau tahu gitu, mau diusir gitu. Jadi karena kerasnya penolakannya mama kayak gitu kan dan papa gitu. Udahlah kalau lu juga masuk Islam juga, sudahlah pergi aja lah gitu kan. Gue nggak mau tahu lah, moyong lah nggak punya anak lah gitu kan. Anggap aja gue mati lah gitu kan, nah, bocah lah gitu. Udah nggak guna gitu. Karena emang Islam itu kan dianggap negatif kan, begitu masuk Islam udah negatif lah pokoknya kayak gitu. Dalam pandangan kami itu Islam itu benar-benar citra negatif gitu, baik secara apa sih tersirat maupun tersurat gitu. Negatifnya mungkin dari sikap kayak gitu kan, banyak orang Islam itu kita anggap tuh males gitu. Jadi orang Islam itu wajib bangun ya, sebenarnya orang Islam itu harusnya kan wajib bangun sebelum subuh, kemudian sholat tahajud dulu lah kayak gitu sunnahnya ya, baru mempersiapkan subuh, bahkan sampai ke masjid itu nggak boleh telat, nggak boleh jadi masbuk kan, masbuk aja nggak boleh kan gitu. Itu kan kenyataannya banyak yang nggak sholat, tidur habis subuh baru pada bangun kan kayak gitu kan, karena anaknya mau sekolah gitu. Sedangkan kita ini orang Chinese nih, budaya kita nih bangun itu sebelum subuh. Makanya orang bilang kan, awas keduluan ayam habis 7 kilo gitu kan. Itu emang filosofi kami. Jadi kalau misalnya kami tidur terlalu siang itu ya nggak bisa kayak gitu. Dan kita biasa memang kalau di Konghucu itu ketika kita konyen apa itu sebelum subuh udah bangun, kita udah sembahyang kayak gitu. Saya kan lebih lama di Konghucu sebenarnya daripada di Protestan gitu kan. Jadi itu ya. Terus kalau orang pulang dari ini ya, dari pondok, kita lihat banyak yang gatel-gatel kayak gitu, skabies ya. Terus selain skabies itu juga kadang ya mereka amis ya baunya kayak gitu. Baju juga nggak bersih. Sedangkan kami nih ya harus bersih kayak gitu. Benar-benar bersih. Baju itu aja disetrika harus lurus. Kayak gitu kan. Saya aja keringet aja harus ganti baju. Kata mama puncusyol gitu kan. Apa namanya, bau nanah gitu, bau amis gitu. Jadi keringetan aja tuh bau anak-anak itu dibilangnya itu bau nanah, harus mandi pakai bedak. Jadi biasa sebedakan kan. Jadi saya tuh dari kecil itu terbiasa bedak kayak gitu. Jadi kalau habis mandi itu biasa belentang-belentang walaupun cowok. Itu dari kecil gitu. Foto kecilnya juga ada gitu, masih ulang tahun 7 tahun tuh masih belentang-belentong tuh saya itu habis mandi dibedakin sama mama. Jadi kami itu biasa bedak yang laki-laki, makanya kenapa keluarga kami itu nggak bau ketek bener. Udah dewasa nih nggak bau ketek. Kang saya nggak percaya cium aja kan kayak gitu. Jadi emang benar-benar selain genetisnya itu beda, kita emang jaga kebersihan gitu. Itu. Terus yang negatifnya lagi yang lain itu setiap ada kriminal itu begitu dilihat KTP-nya pasti Muslim. Karena kan memang tinggal di negara yang mayoritas Muslim kayak gitu. Bukan nggak ada yang non Muslim gitu kan. Tapi memang karena mayoritas gitu. Otomatis yang negatif kayak positif kayak ya semuanya banyak kan Muslim kayak gitu. Kayak gitu. Makanya ketika saya itu mau masuk Islam ya dianggapnya ya apa sih dari sesuatu yang bersih gitu, sesuatu yang karena kenapa? Kami ini berasal dari sebuah negara Tiongkok yang di tengah-tengah samudra itu bisa hidup gitu. Makanya disebutnya suku naga gitu kan, suku yang luar biasa bisa bertahan di tengah laut dan kayak gitu. Dan memang alamnya di sana itu selain indah juga ekstrim juga kan kayak gitu. Nah, kami nganggap kami ini pandai gitu. Dan jujur, alhamdulillah pandai. Saya itu ulangan. Saya jalan ke Jakarta kan waktu itu di kampung. Saya tinggal di Bondowoso. Saya jalan ke Jakarta, pulang tuh ulangan hari ketiga. Saya ngerjain itu double, tetap ranking 1. Tetap ranking 1 kayak nggak belajar nggak apa. Dan ini nurun ke anak-anak kayak. Anak-anak jarang belajar anak-anak. Kalau nggak ikut sekolah udah nggak mau gitu. Suruh belajar udah susah anak-anak tuh. Jadi memang daya tangkapnya itu tinggi. Nah, permasalahan dari anak-anak yang daya tangkapnya tinggi dan pintar itu cepat bosan. Sama saya juga cepat bosan di sekolah. Termasuk anak-anak juga cepat bosan kayak gitu. Jadi mereka perlu kegiatan yang lain gitu. Makanya sekarang kan saya nekunin memanah, berkuda kan gitu kan. Itu sebagai salah satu sarana untuk membuat anak-anak lebih fresh dan tidak bosan. Dan benar ternyata si Asmil itu di sekolah itu jadi coach itu. Coachnya gak masuk dia ngajar kayak gitu. Panahan tuh. Nah, balik lagi ke mama itu. Jadi pokoknya intinya negatif lah gitu. Kalau udah masuk Islam negatif, mau nggak ada harapan gitu. Ya sekarang bayangin kayak gini ya. Kita misalnya orang terpelajar nih. Saya ambil realita saja ya. Orang realita aja. Terpelajar, sarjana semua, pendidikan diutamakan, kemudian punya anak nih. Kemudian punya anak. Anaknya perempuan, cantik, bersih gitu ya. Ini perumpamaan saja. Kemudian juga kuliah, S2 lah segala macam. Kemudian dilamar sama laki-laki yang datang bawa badan kayak gitu. Terus ya sekolahnya S3, SMP, SD, SMA kayak gitu kalau tamat gitu kan. Terus pendapatannya aut-autan. Kira-kira nerima nggak sama laki-laki ini? Itu baru manusia loh ya. Gimana dengan pandangan orang Chinese terhadap Islam yang sedemikian rendahnya gitu. Kemudian anaknya yang diharapkan satu saat itu bisa sukses, satu saat itu bisa ya pokoknya serba gemilang lah dalam hal dunia kayak gitu. Ternyata kemudian masuk Islam, sedangkan orang Islam banyak yang miskin gitu kan. Dalam pandangan kami kan banyak yang miskin kayak gitu.
Karena kenapa? Karena males gitu. Karena males, terus juga kejujuran kurang kayak gitu. Makanya kita kan dulu sering nganggap Van itu kok lause gitu. Gak bisa percaya. Itu nggak bisa dipercaya. Kalau kasih amanah pasti dihianatin kayak gitu. Nyolong tuh biasa gitu. Kami ini walaupun bukan muslim tuh kalau nyolong hati-hati. Hajar beneran sama orang tua kayak gitu. Saya diikat kan, pakai sapu dipukul gitu kan. Namanya anak kecil gitu. Nyolong ayam tetangga diikat beneran sapu saya. Kayak gitu. Namanya anak kecil main jalan ketepel waktu kecil. Dapat ayam tetangga dibakar, udah dibakar di tengah sawah itu. Masih ada yang laporan, masih ketahuan tuh. Sampai rumah diikat, dipukul pakai sapu. Kenapa? Malu-maluin kayak gitu. Ini cerita kayak gitu. Jadi benar-benar negatif. Nah, udah pasti bayangannya kalau ketemu pasti diusir benar. Makanya selama saya sembunyi-sembunyi sebagai muslim, itu sudah nyusun kekuatan kan. Jadi punya guru ngaji ngomong cerita, punya guru BP cerita, punya teman cerita. Akhirnya timbullah kesepakatan rata-rata jawaban mereka. Kalau nanti kamu diusir, sudah ikut kami gitu, ikut saya, ikut saya. Jadi rebutan malah, wah ini bukannya dapat satu tempat, tempatnya malah banyak. Justru saya milih yang jaminannya paling banyak. Yang satu bilang udah tinggal di sini, ntar diterusin sekolah, ntar dijajanin. Pak guru bilang sudah tinggal di rumah Pak guru, nanti dikasih jajan, kasih makan, udah berangkat pulang bapak, pulang bareng bapak. Ya gitu. Terus ustadz saya ngomong, sudah saya punya kosan, kamu tinggal di kosan saya, bantuin saya rental komputer, waktu itu punya rental komputer kan, ustadz saya tuh. Terus nanti tak sunatin katanya, liburan tak sunatin ya, nunggu liburan tapi katanya biar bisa sekolah, nanti tak bayarin sekolahnya semua, katanya tak jajanin, kata dia. Udah berapa sih jajan, katanya tinggal di sana, udah nggak usah kos, nggak usah apa, dekat juga ke sekolah kayak gitu. Ini jaminan terbanyak dari ustadz. Begitu aman, baru ke Jakarta. Baru ke Jakarta kayak gitu, baru ke Jakarta, baru ngasih tahu kalau udah muslim gitu. Nah caranya gimana? Jangan langsung masuk rumah. Begitu sampai Jakarta, ketemu mama, ke rumah gitu, mama kan ngekos di Jakarta, ngontrak di Jakarta. Saya ketok pintu gitu kan, emang udah janjian mau pulang gitu. Kan dulu nggak ada HP, tapi kita bisa interlokal. Bisa interlokal gitu. Jadi pulang ke Jakarta waktu itu ongkos bus itu dari Surabaya ke Jakarta berapa coba? Tahun 95, non AC, nggak ada WC-nya. Berapa coba? 12.000 kan? Itu pakai calo 12.000 kayak gitu. 12.000 pakai calo. Kayak gitu. Jadi jalan gitu, jalan ke Jakarta. Sampai depan rumah mama ketok pintu kan gitu. Ma gitu. Ya saya datang gitu. Ya walai lah gitu. Ya udah masuk kata mama. Enggak sih bilang. Kenapa kata mama? Enggak gini. Kayaknya mama juga udah pasti tahu nih kalau saya muslim, saya bilang. Kalau saya diterima saya masuk, gak diterima saya balik lagi nih, saya bilang. Diam mama tuh. Kamu ngomong apa katanya? Enggak gini. Saya kan selama ini ditolak sama mama kalau muslim. Saya ini udah muslim udah lama. Saya ini muslim, kalau diterima, saya anak mama, saya masuk ke sini. Saya tinggal di sini, pindah di Jakarta. Tapi kalau nggak diterima, saya tetap anak mama. Saya mau balik ke Jember. Nah di Jember itu udah banyak yang menerima saya. Saya udah cerita semuanya mah. Kalau misalnya saya ini nanti kalau misalnya ketahuan muslim ini diusir sama mama. Cuman walaupun saya pergi, saya nggak tinggal sama mama. Satu saat nanti ketika saya punya sesuatu, saya akan cari mama, akan cari papa, akan bahagiakan kalian. Sebab kenapa? Dalam Islam gini loh, walaupun beda agama, itu tetap wajib untuk berbakti sama orang tua. Selama urusan itu urusan dunia, apalagi membahagiakan orang tua. Dan saya tahu mama dan papa itu pengennya saya sukses, dan saya akan buktikan saya bisa sukses walaupun jadi muslim, dan saya lebih cepat sukses dengan jadi muslim gitu. Diam mama, sekakmat kan langsung. Diusir ada yang nerima gitu kan. Nggak diusir ngeselin kan kayak gitu. Lagi motong bawang, berhenti mama motong bawang. Ya akhirnya setelah mikir kata mama, lah katanya, bocai lah katanya. Nah itu mah yang saya nggak mau, saya bilang. Tadi bilang bocai, saya tinggal di sini, tahu-tahu diusir nanti. Saya mau kemana, saya bilang. Ke Jakarta mau kemana gitu. Ya kalau mending saya balik lagi aja di Jember, saya bilang. Udahlah masuklah katanya. Ya, janjinya gitu ya, tetap jadi anak katanya. Udah dibiarin. Kok heran saya, kok diem yang tadinya galak kan gitu. Yang tadinya nolak. Mungkin mikir kali kalau diusir percuma gitu kan. Udah akhirnya azan, pas selesai gitu azan, udah saya sholat, naruh tas, sholat, habis sholat, udah jangan jadi orang Islam, jangan terlalu ini, jangan terlalu fanatik katanya, cukup sholat 5 kali katanya, puasa nanti azan langsung makan katanya, udah jangan macam-macam, pokoknya jangan fanatik jadi orang Islam katanya, gitu ya, ntar gue jodohin lo sama orang Cina, gitu. Jadi tapi tetap aja hayya mau lah katanya, terus berjalan tuh akhirnya, papa pulang juga akan tahu, udahlah katanya. Ya capek udah kita tinggal juga katanya, salah kita juga kenapa ketika sekolah jauh dikasih dan kita malah ke Jakarta gitu. Papa kan pindah ke Jakarta duluan, saya ke Jember duluan, sekolah SMA, papa nggak lama pindah ke Jakarta kayak gitu. Kayak gitu. Jadi di rantau saya sempat sendirian, kok nggak punya saudara, nggak punya apa di Bondowoso, di Jember. Jadi waktu uang wesel dulu kan pakai weselnya dikirimnya, uang wesel itu habis, ya saya puasa. Kalau nggak puasa numpang di rumah teman tuh namanya ada Oki, nah sekarang udah jadi Pak Bos dia tuh. Jadi nggak sampai di ini nggak sampai di uang harganya atau enggak, karena kan waktu itu sudah ada persiapan 4 tahun kan. Kalau mungkin tahun pertama ya, tahun pertama saya langsung proklamir, mungkin diusir, kalau emosi tinggi-tingginya. Itu kan perlahan. Jadi gini ya, mungkin salah satunya
Selain mikirnya kalau diusir itu percuma, selama 4 tahun saya muslim, itu perubahannya lebih bagus. Nah itu biasanya. Saya pernah dengar seorang bos elektronik kayak gitu kan, dia itu masuk Islam gara-gara anaknya ketika masuk Islam itu jadi lebih baik. Iya, lebih baik. Nah makanya selama mama itu nggak tahu saya muslim itu, saya itu sering nanyain mama gitu kan, sering nanyain masalah makannya, terus sering ya bawain oleh-oleh kayak gitu. Walaupun mama nggak tahu saya sholat sambil tidur sambil apa, tapi mama ngelihat nih anak mungkin pikirannya ini lebih dewasa mungkin karena ngekos kan kayak gitu. Sering kadang dikasih uang saya nolak kayak itu buat mama aja gitu. Saya bisa ini kok, bisa hemat, nggak bilang puasa gitu. Kalau ditanya nih, kamu biasanya masih ada? Ada mah gitu. Memang udah habis berapa kamu interlokal gitu? Udah habis kali 150 gitu. Loh kan mama kirim nama kamu cuma 200.000 gitu. Kadang sebulan cuma dikirim 150, cuma 200 gitu. Kamu makan apa digituin? Ada, saya bilang, bisa. Nah mama ngeliat tuh, saya tuh nggak boros. Pandai hemat, mama nggak tahu saya puasa. Terus saya tutur katanya lebih lembut, nah kayak gitu. Karena sering ngaji. Jadi selama SMA itu ngaji. Kayak gitu. Jadi perubahan akhlak dari saya nakal setengah mampus. Udah kasih tahu nakalnya saya. Nakalnya pernah nggak itu? Saya itu nakal luar biasa saya itu. Pernah coba ini kan itu. Oh itu nakal sama teman. Enggak, nakalnya saya itu pagi bangun itu makan. Nah habis makan sekolah ya, pulang sekolah lempar tas itu main. Beneran, lempar tas makan, lempar tas makan, main kan. Itu pulang-pulang maghrib kan. Itu habis maghrib main lagi, pulang tuh cuma tidur sama makan. Kayak gitu, bandel banget. Ya, ini coba Teman. makan. Nah teman saya itu banyak. Pokok saya pulang sekolah itu udah nungguin tuh banyak kan. Saya jago nembak burung gitu. Jadi kalau nembak burung, itu kemarin ketemu sama teman tuh yang nembak burung gitu. Dia lebih kecil dari saya. Jadi kalau saya nembak burung dia di bawah pohon. Saya dari jarak agak jauh dia di bawah pohon, di bawah target. Jadi begitu saya tembak, dia tangannya begini, nangkep burung yang jatuh. Itu saking ininya gitu, saking bagusnya tembakannya ya, selalu kena gitu. Dan sekali kena, dia kemarin cerita ke saya, kamu kan kalau nembak nggak pernah dapat 1 katanya. Kadang dapat 3, kadang 5, sekali tembak 1 peluru. Kayak gitu, bisa dapat burung sampai beruntung gitu. Nah dia ternyata jadi brimob kemarin. Saya bilang, ajarin saya sekarang. Kalau dulu kamu saya ajarin nembak, sekarang ajarin saya. Ketawa deh. Nah itu saya nakal gitu. Jadi diajak makan kayak gitu di rumah kan digoreng tuh, goreng bareng-bareng. Terus pergi lagi habis nembak kadang masih nangkap ini ikan kayak gitu. Saya coba makan dari keluarga. Nah itu kan saya biasa makan tuh kan. Biasa makan. Nah begitu mama masak babi, saya ambil kan, buat apa gitu. Karena kita mindsetnya kan, belagu daging enak gitu kan. Serius, daging babi itu enak dulu buat saya. Sekarang udah enggak insya Allah. Udah nggak mau sekarang gitu kan. Jadi itu kan daging itu 2 bagian. Saya belum potong kuku ya. Udah. Habis sakit baru potong kuku. Jadi daging itu, kulit itu hampir lebih tebal daripada daging. Daging babi itu. Itu kan dipotong-potong tuh. Dimasak tauco. Udah nggak ketahuan, udah nggak putih. Karena warna kecap dan bau amisnya udah ketutupan sama kecap dan tauco. Saya ambil tuh. Saya ambil, buat apa kata mama? Diam, saya bilang, ngapain? Di depan banyak fankuy gitu. Apa? Fankuy itu ini orang pribumi laki-laki. Anaknya maksudnya gitu. Ya banyak fankuy, saya bilang, teman-teman, mau ngapain? Saya mau kasih ini. Mahal kata mama. Emang mahal masakan mama tuh. Yang orang lain masak itu mah bumbunya cukup 10.000, mama bisa 30.000 mama. Kayak gitu zaman dulu gitu. Jadi saya potong dagingnya. Kenapa mau potong? Udah mama diam aja lah saya bilang. Biar mereka makan babi. Emang mau makan babi? Tenang aja saya bilang. Serahin sama saya gitu. Kayak gitu kan. Kan ngerasa hina kita kan, makanan terbaik kita diharamkan. Belagu, gue pengen tahu lo makan lo gitu. Masuk mulut mau apa lo gitu kan. Udah potongin. Kasih mangkok kecil tuh. Kasih tauco. Bawa ke depan. Makan yuk gitu. Makan, kan ada daging inilah, ada daging burung, kadang ikan gitu. Kita kan sering masak tauco. Favorit saya itu tauco, babi tauco. Udah kasih mangkok. Saya makan. Yang mau makan ngambil, enggak tuh Kang. Kenapa saya bilang? Daging apa nih? Sapi saya bilang. Masa? Ambil coba, diambil ke itu ke piringnya, dipotong aja. Iya sapi ya? Sapi saya bilang, kok potong kecil-kecil? Lo main gede-gede saya bilang. Gratis saya pakai minta gede segitu kan. Ini pakai bahasa Madura tapi ngomongnya. Kira ibri, minta nasi jurajo, minta nasi nyaman, ibri besok kor gitu. Cuma dikasih, minta yang gede-gede, minta yang enak, dikasih aja disyukur loh gitu. Iya, beneran katanya. Itu masih ragu pertama dikasih. Sama orang mengenal maksiat pertama kali gitu, takut-takut kan. Dicicip lah tuh. Oh ya, daging sapi katanya. Rasanya rasa tauco. Ya, hampir ketutup gitu loh. Yang tertinggal itu rasa khasnya itu gurihnya babi. Ini mantan-mantan pelahap babi nih. Bener nggak ucapan saya? Komen di bawah nih kalau bener nih. Kali saya bohong kan gitu. Jadi makan, dan masakan mama enak. Akhirnya masak udah tuh makan. Tapi kok empuk ya katanya. Itu kan masaknya udah lama saya bilang. Emang lebih empuk daripada daging sapi. Akhirnya makan tuh. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nah begitu kumpul lagi. Nanya kan ke saya. Daging kemarin ada lagi nggak? Nggak ada saya bilang. Nggak ada. Udah makan biasa. Nah begitu saya masak, yuk makan yuk. Ada daging kemarin, ayo. Karena dia udah ketagihan, udah minta, sekulit-kulitnya kasih potong, bagian atas kulit, bagian bawah daging.
Sengaja nggak saya kasih lauk yang lain kayak gitu. Udah makan itu. Apa ini? Daging kemarin kamu makan? Babi ini katanya. Ya emangnya lo makan dari kemarin apaan gitu. Ah saya katakan buat apa mulai beri. Babi saya bilang. Apa yang kamu makan dari kemarin-kemarin? Dia babi saya bilang. Apa jawaban teman-teman? Tapi enak sih ya katanya. Ah udahlah makan aja lah katanya. Dimakan kan. Jadi perlahan-lahan gitu membiasakan mereka gitu. Sama kalau misalnya ada satu produk juga kan kasih gratis dulu kan. Sama, pasien juga sama. Lama-lama orang akan tergiring dan terbiasa dengan yang hal yang haram itu dan menganggap yang haram itu adalah sesuatu yang enak. Makanya suka ada orang bilang yang enak, yang haram, yang enak ya kan? Iya, seringnya seperti itu. Itu lama-lama bergeser mindset ke sana. Nah, halusnya setan tuh dalam berdakwah begitu. Dalam apa menyesatkan manusia seperti itu. Termasuk saya dulu kayak gitu. Makanya saya tuh pulang bahkan kemarin masih nemuin orang banyak yang kasih makan. Bener yang kasih makan babi sama saya itu banyak. Saya pulang tuh salah satunya kemarin Ramadan ini pulang nemuin mereka. Saya bilang Saporana ya, bukan tahu bilang ini sebut ini beri babi kamu tahu gitu. Dia enggak gitu. Jadi kok terjemahan gini, saya minta maaf. Kalian nih masih tahu nggak, masih ingat nggak kalau dulu sering kasih babi? Iya tahu katanya. Ketawa gitu tuh. Jadi saya minta maaf Saporana, saya bilang Saporana minta maaf itu bahasa Madura. Iya udah pada ya, lebet lah ya. Entri kurang ajar ya. Ya sudah sama-sama minta maaf katanya kamu sih kurang ajar katanya. Jadi seperti itu kayak gitu. Bener-bener apa? Ya Allah alam ya kalau saya masih tinggal di kampung kali ya terus masih non muslim mungkin ya banyak yang lebih banyak lagi korbannya kayak gitu kan ya alhamdulillah Allah kasih hidayah sekarang lebih seneng tuh makan yang halal saja kayak sapi masak tauco tuh enak tuh masak rica-rica masak bumbu kecap tuh enak ternyata jadi saya berpikir gini orang-orang terutama orang-orang Chinese ya saya maklum kalau misalnya berbangga dengan babi karena kenapa filosofi kita tuh inget tuh hewan kaki 4 terbaik di darat itu kaki 4 ya di darat adalah babi itu filosofinya yang kaki 2 adalah ayam yang di air yang terbaik adalah bandeng karena bandeng itu punya 132 duri hewan yang unik yang durinya banyak dan rasanya enak kayak gitu makanya kita lihat orang-orang Cina itu rata-rata kalau persembahan ayam daging babi kalau nggak kepala babi apa enak kepala babi apa nggak serem nah, sama kepala kambing juga enak kok kayak gitu ya kalau emang udah nggak haram kan enak aja kan gitu justru paling enak itu bagian kepala mau ikan mau babi mau sapi mau apa tuh paling enak kepala sebenarnya terus ya pasti ada bandeng babi bandeng ayam pasti ada tuh kayak gitu saya tidak istilah katanya terlalu menyalahkan orang Chinese ya ketika dia beranggapan bahwasanya babi itu hewan yang terbaik gitu. Ketika dia mau masuk Islam salah satu pertimbangannya nih, benar salah satu pertimbangannya kan gue nggak bisa makan babi lagi. Jadi segini, saya juga sama dulu waktu mau Muslim juga. Gue kalau misalnya Muslim, gue nggak bisa makan babi lagi. Sedang itu adalah daging favorit saya kan kayak gitu. Mikirnya kayak gitu. Nah sekarang gini, kalau hanya satu daging itu yang menghalangi untuk masuk Islam karena diharamkan, ketahuilah Islam itu menghalalkan banyak daging lain selain daging babi, kan gitu kan? Dan masih banyak daging lain yang diperbolehkan makan oleh Islam selain daging babi kayak gitu. Jadi ya sudah, ketika Muslim stop, sudah babi haram ya sudah, jangan nyari-nyari rasa babi, gak usah gitu. Masa aku rasa babi gitu, gak usah gitu. Kayak anak saya cari apa, masa aku rasa bebek, gak ada gitu, udah gak usah aneh-aneh gitu. Udah rasa ayam saja gitu. Udah masak tauco ya udah ganti dengan daging babi. Kalau kangen dengan masakan-masakan itu no problem. Hal-hal haramnya dibuang. Kayak arak putih itu masakan di kami. Kami itu biasa kan. Makanya sekarang saya kadang suka ngeliat orang mabok gitu ya, minum ciu gitu, mabok, woi, celeng-celeng, ngerasa bangga gitu. Saya kadang senyum, bukan ngeledek, enggak. Ini kami ini biasa, sambil masak minum ciu itu biasa gitu. Itu biasa gitu. Kita malam minggu ketemu nih kan. Saya kan emang keluarganya nggak ini banget ya. Jadi banyak yang kadang mabok. Yang mabok, yang belum 17 tahun minum Fanta atau Sprite. Itu biasa. Terus malam tahun baru, sebelum jam 9 malam, itu anak kecil dikasih kesempatan untuk main kiu-kiu. Gaplek itu sama Remi. Dikasih kesempatan, nggak punya modal, dimodalin, diajarin judi. Begitu 17 tahun, dikasih arak, suruh belajar. Kayak gitu. Emang benar-benar biasa. Iya. Dari tadi saya cerita tentang babi ya. Ah, itu kan masa lalu ya. Kita sekarang natap future. Gitu dong. Masa depan, future. Future, masa depan. Future. Ya, masa depan. Kan saya bilang, kalau kita mikirin hanya satu tuh daging yang diharamkan gitu. Udah jangan debat anjing dulu dah. Udah kita bahas babi. Soalnya saya juga nggak mau sama anjing. Kayak gitu. Makan anjing sih nggak mau. Walau memang ipar saya sering motong anjing juga sama. Iya, sama. Motong kayak gitu mah. Ular jadi makan kok. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Koh Lokuang ini adalah kenyataan. Ya, memang seperti itu. Dan ini saya rasakan juga soalnya, teman-teman. Bagaimana stigma agama Islam itu begitu jelek di mata saya dulu. Karena saya anggap Islam itu agama terbelakang. Apalagi untuk Chinese ya, kita nggak pungkiri. Bagi Chinese tuh Islam tuh terbelakang sekali.
Lu boleh pindah agama, tapi jangan Islam. Lebih bagus lu ke Hindu. Orang tua zaman biasanya seperti itu. Ya, biasanya yang mualaf itu dianggap sebagai Chinese yang gagal. Chinese kebun sayur gitu. Dulu kami bilangnya Chinese kebun sayur kalau di wilayah Sumatera. Tapi kalau di Jakarta kayak orang bilang Cina benteng atau Cina benteng nggak apa-apa gitu. Itu dianggap kayak Cina kasta rendah gitu kan. Cina yang belakang gitu. Istilahnya udah bukan murni. Ya bukan murni Chinese lagi. Atau enggak Chinese yang ya dianggap golongan-golongan belakang. Nah, kalau yang itu dibiarin. Tapi kalau yang masih Chinese utama itu benar-benar seperti apa ya? Pantang sekali teman-teman. Tabu, tabu sekali. Tapi alhamdulillah sekarang saya lihat udah mulai nih. Banyak Chinese yang memutuskan mualaf sehingga stigma tersebut berubah. Apalagi kita nggak pungkiri, sekarang Chinese ini kan udah generasi kesekian ya. Udah generasi kesekian yang di Indonesia. Beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan masih generasi kedua. Generasi pertama, dia yang datang dari Cina. Kalau kayak saya generasi ketiga. Ya, saya generasi tiga atau dua ya, karena yang datang dari Cina itu kakek saya. Ya, yang dari Cina langsung kakek saya, bahkan kami masih dapat warisan tanah di sana ya, masih ada rumah, di Cina masih ada rumah, dan ya seperti itu teman-teman, jadi stigmanya tuh negatif, negatif banget. Bahkan, tapi ini nggak usah saya sebutkan ya, nanti nggak enak pula. Gitu. Islam itu kalau di bahasa, di apa julukannya ya, panggilannya bagi orang Hokkien, bagi orang Kek, bagi orang Chinese itu agak kurang bagus. Ini kalau Muslim tahu biasa ngamuk nih, ngamuk, jadi saya nggak usah sampaikan di sini. Jadi ya sebegitunya lah, sebegitunya pandangan orang kepada Islam, apalagi ditambah dengan banyaknya kesaksian murtadin yang memperparah itu semua. Kan kesaksian murtadin seperti Asmiranda dan teman-temannya ini kan memperparah gitu. Membuat Islam tuh makin jelek pandangannya. Kan gitu. Makin dianggap sebagai terbelakang, jorok, dan sebagainya. Ini kan jahat sekali, saya bilang. Ini yang harus dirubah. Bagaimana merubah stigma ini, teman-teman. Dan ada satu hal yang saya sebenarnya mau ajak diskusi teman-teman, tapi saya rasa nggak cocok juga lewat video seperti ini ya. Lebih cocok kalau kita interaksi. Kemarin tuh saya sempat sama Kores bahas gini. Kita tuh kadang-kadang melakukan sesuatu, terutama organisasi Islam. Banyak organisasi Islam tuh yang penting, ya, yang penting bela iman. Tapi masalah image belakangan. Bagaimana image-nya itu nggak usah dipikirin, yang penting membela iman. Nah, ini beda dengan sebelah gitu. Kalau orang-orang kafir biasanya mereka tuh pertimbangkan banyak hal. Setiap melakukan tindakan mereka pertimbangkan dulu. Ini dampaknya seperti apa, image-nya seperti apa. Kalau kita enggak, kalau itu salah kita harus bilang salah. Kita harus bela yang benar. Walaupun kita dicap jelek, dicap negatif, dicap barbar gitu. Yang penting tegakkan kebenaran. Nah, ini yang jadi problem di kita. Jadi Islam tuh makin dijelekan. Ya, karena menurut orang-orang di luar kan jihadnya umat muslim tuh nggak benar. Jihadnya tuh sadis gitu. Padahal definisi jihad tuh kan luas, teman-teman. Cara berjihad juga banyak. Ya, cara berjihad tuh banyak sekali, dan kita tahu bagaimana Islam tuh dikonotasikan dengan negatif, dikonotasikan dengan teroris, bom, dan sebagainya. Terutama di dunia barat. Terutama di barat kan gitu. Ini yang harus dirubah pelan-pelan. Kita harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Dan saya yakin bahwa dengan cara kita menunjukkan Islam yang sesungguhnya, akan banyak orang yang tertarik. Kita ambil contoh gini. Kalau kita lihat kesaksian-kesaksian mualaf yang ada di Amerika, itu agak beda dengan mualaf yang di kita. Kalau di kita kan lebih banyak yang berpikir, yang mencari tahu kebenaran gitu kan. Karena Islam di Indonesia cukup nyaman gitu, karena mayoritas. Kalau di Amerika kan sebaliknya. Di Amerika itu kan Islam dipersekusi, Islam dihujat, dihina, direndahkan. Mereka di posisi yang terpojok. Tetapi mereka nggak playing victim, beda sama yang minoritas di tempat lain ya. Kalau minoritas Islam biasanya ya udah terima keadaan. Jumatan, kalau parkir mobil dibocorin, kaca mobil dilempar, itu udah biasa. Mereka juga nggak ngeluh. Mereka nggak, wah, kami terzolimi, balaskan dendam kami di tempat lain, di tempat yang muslim mayoritas, balaskan. Nggak, mereka nggak gitu. Nah, beda dengan yang, ya ada umat yang cemen. Jadi, muslim di sana, banyak sekali membuat orang-orang mualaf itu lewat perilaku mereka. Banyak sekali bule-bule itu yang jadi mualaf karena dia penasaran. Dia lihat,
ini Muslim ini tenang, hidupnya damai. Kok bisa? Sedangkan dia nggak karu-karuan, mabuk kerjaannya, hidupnya berantakan gitu. Nah, jadi mereka penasaran karena tingkah laku. Ada juga yang karena saat dia bangkrut, semua keluarga, ya, orang-orang ninggalin dia. Di luar itu seperti itu teman-teman. Ada yang bangkrut tuh ditinggalin. Mereka tuh kalau jadi apa ya, pengangguran terus nggak sanggup bayar biaya hidup itu, biaya sewa rumah, hancur mereka. Kalau di Indonesia nggak ada kerjaan masih bisa numpang tetangga, numpang sama saudara, teman-teman ya. Di sana nggak bisa. Bahkan itu mereka nggak peduli gitu. Teman lu bangkrut, ya udah tuh urusan dia. Urusan dia. Jadi begitu dia bangkrut, yang nolongin dia bukan keluarga tapi malah tetangganya yang Muslim. Tetangganya Muslim yang padahal selama ini dia nggak pernah tegur sapa. Yang selama ini cuma ketemu sekedar ketemu gitu kan, nampak di jalan oke. Tapi nggak pernah mau basa-basi ngobrol. Dia terkejut. Tetangganya yang Muslim yang nolong. Di mana tetangganya ini, yang Muslim ini ngomong, ini perintah di agama dia. Wajib nolong tetangga. Walaupun mungkin dia kesal juga sama tetangga ini kan, sombong kali ini bule ini. Ya, mentang-mentang bule sombong. Tapi karena agamanya mengharuskan dia menolong, membantu tetangga, mau nggak mau dia bantu. Disitulah nangis. Ya, bule ini nangis dan lihat bahwa luar biasa ternyata agama ini. Agama ini gila, dia bilang. Ya. Bagaimana mereka memanusiakan manusia, luar biasa. Nah, dari situ banyak yang tergerak. Dan saya rasa itu cerita yang sama ya, yang sering dialami juga dengan Indonesia di zaman dulu, saat pertama kali Islam masuk. Wali Songo dan juga para muridnya saat menyebarkan Islam kan dengan cara seperti itu juga. Orang-orang jadi mualaf gara-gara melihat kelakuan, perilaku. Kan begitu. Karena tersentuh dengan perilaku. Dan ini yang harus kita tingkatkan, ya harus kita baguskan kembali image kita. Bagaimana supaya orang melihat bahwa Islam adalah benar-benar agama rahmatan lil alamin. Jadi ya kita harus tunjukkan dalam perilaku teman-teman. Dalam bentuk perilaku. Kalau Polikarpus menghujat kita, menghujat agama kita, nggak perlu kita balas dengan menghujat. Ya, jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kita balas dengan cara apa? Sesuai dengan koridornya. Kalau dia melakukan pelanggaran hukum, ya biarkan penegak hukum yang bekerja. Nggak harus kita membalas kejahatan dia dengan kejahatan yang sama. Tunjukkanlah kasih. Ya, tunjukkanlah kasih yang sebenarnya. Bukan kasih makian, bukan kasih yang lip service, bukan kasih yang cuma sekedar basa-basi, tapi nggak pernah dilakukan. Tapi tunjukkan. Baru-baru ini, teman-teman, ada salah satu Polikarpus yang tiba-tiba nelpon saya curhat. Dia lagi ada masalah. Saya terkejut. Tumben gitu kan. Tumben. Ujung-ujungnya dia curhat, ya dia minta bantuan. Karena di sebelah nggak ada yang bantu dia. Di kalangan dia sendiri nggak ada yang bantu. Jadi saya bilang, oke, kita bantuin. Dan ini bukan hal baru ya. Kalau teman-teman cek, sudah beberapa lah Polikarpus yang saya tolong. Sudah banyak. Dan saya nggak perlu sebutin nama, ya, nggak perlu saya banggakan juga, tapi kalian bisa cek. Bahkan salah satu juga langsung ngomong sendiri ya, Pastor Sarah ada ngomong, dan kalian juga dengar sendiri. Kalau ini karena dia ngomong, saya sampaikan. Bahkan Pastor Sarah bilang apa? Julius lebih Kristen daripada orang Kristen. Dia tetap bawa Kristen ya. Kan gitu, tetap bawa nama Kristen. Dia bilang lebih Kristen daripada orang Kristen. Lebih benar ini hidupnya, lebih benar cara dia memperlakukan orang daripada orang-orang yang ngaku sebagai apologet Kristen. Ngaku apologet Kristen tapi kelakuan cabul, kelakuan nggak benar, jahat. Ya karena memang sebenarnya mereka bukan apologet Kristen, mereka cuma melabelin diri mereka apologet, padahal mereka Polikarpus. Saya berkali-kali sudah sampaikan ya, mereka ini Polikarpus sebenarnya. Mereka bukan Laskar Kristen. Mereka hanya menumpang nama Kristen, menumpang nama Kristen Protestan karena dianggap paling gampang menyamar di Protestan. Paling gampang menyusup di Protestan. Jadi Kristen Protestan dipakai untuk menyerang agama lain untuk kepentingan mereka. Itu. Jadi sekali lagi, yuk kita sebarkan Islam dengan cara menunjukkan bahwa inilah damainya Islam. Dan saya yakin teman-teman pasti punya kan, teman-teman yang non-Muslim. Kalian punya di kantor, di di lingkungan sekitar dan sebagainya. Mari kita tingkatkan dan mulai berdakwah dengan cara yang benar. Ya, kita dakwakan kepada mereka, kasih tahu mereka siapa itu Tuhan, kemana kita setelah meninggal, kita perbandingkan,
Ya, kita ajak mereka untuk berpikir, kita rangsang logikanya, akal mereka supaya bisa hidup. Ya, kadang problem-problem ini karena mereka nggak pernah gunain akalnya aja gitu, cuman jadi kayak robot. Pokoknya seminggu sekali ibadah, udah tuh pulang. Yang penting hidup sukses, kerjaan lancar, kaya raya, mampus itu yang lain kan gitu. Banyak orang seperti itu, jadi kan hidup tuh cuma rutinitas. Dan mereka menganggap Tuhan mereka benar, karena mereka lihat hidupnya nyaman. Hidup mereka aman-aman saja. Ngapain ngambil resiko dengan mempelajari yang lain? Kan gitu. Ngapain? Jadi banyak yang seperti itu. Ini yang harus kita terus ajarkan. Ya. Teman-teman saya juga sama soalnya. Teman-teman saya itu rata-rata beragama, ya karena mereka nyaman gitu dengan agamanya. Mereka nganggap bahwa saya sukses kok, artinya agama saya benar. Jadi agama itu dinilai dari kesuksesan secara materi. Ini ngaco nih. Ini ngaco. Ya, banyak yang seperti itu. Jadi dia beragama karena itu. Bahkan kita lihat ada juga yang pergi nyembah ke Gunung Kawi lah, ke lautan lah. Padahal itu jelas-jelas salah. Tapi bagi mereka itu benar. Karena mereka lihat bahwa dia sukses, dia kaya. Kan gitu. Ada itu teman saya, setiap setahun sekali wajib ke Gunung Kawi. Saya tanya, kalau skip gimana? Kalau ada setahun kamu nggak datang gimana? Oh, nggak boleh, dia bilang. Nanti diambil kekayaan saya. Dia takut kekayaannya diambil. Lucu juga itu. Waktu COVID dia bela-belain loh. Waktu COVID kan lagi nggak bisa ya, dari Medan nggak bisa ke Jakarta, nggak bisa ke Surabaya, nggak bisa terbang. Dia bela-belain naik mobil. Luar biasa teman-teman, perjuangannya. Bela-belain naik mobil dari Medan sampai ke Surabaya. Yang penting dia harus ke sana, karena nggak boleh di skip. Ritualnya tuh nggak boleh di skip. Padahal jelas-jelas itu salah, tapi bagi dia benar. Dia bilang, ini Tuhan, karena dia kasih kekayaan, dia bilang. Artinya yang dia lakukan nggak salah. Lucu ya? Lucu kalau barometernya seperti itu. Nah, tapi itulah fakta realita yang terjadi sekarang. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi, dari Koh Lukwang kita belajar. Ya, kita belajar bahwa itulah kenyataan yang terjadi. Dan saya harap kita harus tunjukkanlah Islam yang sebenarnya. Oke, mulai dari diri kita, ngontrol omongan, typingan kita. Oke, mungkin itu aja lah ya. Udah terlalu panjang juga. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.